Sudah? Sudah diketik? Ya. Oke, baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat KCI? Ya. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya. Kalau bisa kita ini ya, kita jadikan kebiasaannya menjawab. Ya. Coba kita ulang sekali lagi ya. Apa kabar semua sahabat KCI? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita sangat bersyukur kepada Allah SWT pada sore yang berbahagia ini. Sebagaimana biasa, kita mengadakan pertemuan rutin. Yang pertama, kita selalu berkoordinasi tentang kegiatan ya pekanan ya. Kemudian nanti akan dilanjutkan juga ada kegiatan yang berkaitan dengan kajian. Nah, biasanya atau rencananya kita akan mengadakannya di hari Ahad ya, di akhir pekan. Oke, untuk kajian hari ini boleh dikatakan hanya kultum saja dalam waktu yang singkat, kurang lebih 10 menit. Insya Allah tema yang akan kita bawakan pada hari ini berkaitan tentang mindset. What the meaning of mindset? Benar ya Bu bahasanya? Ya, apa yang dimaksud dengan mindset? Ya. Boleh? Sebelum kita jelaskan apa yang dimaksud dengan mindset? Iya, boleh kita artikan sebagai pola pikir. Pola pikir. Nah, dalam memahami mindset atau pola pikir, ini membutuhkan ya seperangkat ilmu pengetahuan. Jadi orang bisa berpikir bagus gitu ya, runtut, sistematis, ya pikiran itu teratur, tidak acak-acakan. Itu karena sudah memiliki seperangkat ya tata cara berpikir. Nah, jadi sebenarnya berpikir ini walaupun kita sudah dianugerahi oleh Allah SWT kemampuannya ya berpikir ya berupa akal ya, akal yang sempurna, tetapi akal itu tidak akan berkembang kalau kita tidak latih ya dengan beberapa perangkat ilmu pengetahuan. Nah, diantaranya yang bisa meningkatkan kemampuan berpikir kita adalah yang pertama kita belajar tentang yang namanya aturan dalam berpikir yang biasa kita kenal dengan filsafat ilmu. Ya, ini rumus untuk kita orang tua terutama ya. Kajian ini untuk orang tua, dewasa terutama, yang sangat baik sekali untuk kita pelajari. Namanya filsafat ilmu. Ya, filsafat ilmu ini adalah membahas ilmu pengetahuan dari sudut pandang filsafat. Nah, sebelum kita jelaskan lebih lanjut, apakah yang dimaksud dengan filsafat? Secara sederhana kita pahami atau kita terjemahkan kebijaksanaan saja. Ya. Jadi orang berpikir itu dalam rangka bijaksana memilih sesuatu. Benar atau betul? Betul dan benar. Ya. Ya kan? Jadi kan orang berpikir itu dalam rangka memilih ya keputusan yang bijaksana. Apa itu arti bijaksana? Bijaksana adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, ya, itu yang disebut di dalam Islam disebut siddiq, jujur, benar. Jadi kebenaran itu tidak hanya dari perilaku, tetapi sebenarnya kejujuran, kebenaran, termasuk juga kebijaksanaan dalam berpikir itu berangkat daripada lurusnya, benarnya kita, ya cara kita berpikir. Dan itu ternyata tidak mudah. Nah, coba kita buktikan. Mengapa tidak mudah? Karena banyak orang yang apabila berpikir dia merasa itu pendapat yang benar, tetapi dia tidak punya standar untuk mengukur kebenaran apa yang sedang dipikirkannya. Ya, contoh ini, kita langsung praktek saja. Contoh ini sederhana ya, karena waktunya singkat. Yang pertama, di antara mindset yang dimiliki oleh kebanyakan orang, ya, mereka ada yang berpikir seperti ini. Saya tidak suka dengan adanya masalah. Banyak kan orang punya prinsip seperti itu.
Aku paling nggak suka kalau ada masalah. Sebel deh kalau ada masalah. Ini kebanyakan ya. Ini yang satu. Oke. Coba nanti kita bandingkan dengan yang kedua. Yang kedua beda lagi. Ya ini. Prinsip-prinsip berpikir secara umum. Ya. Yang kedua, ada orang yang berpikir seperti ini. Saya bisa menerima masalah. Saya bisa menerima masalah. Iya. Karena saya bisa belajar banyak hal. Dari suatu masalah. Nah, ini dua ini saja dulu. Dia yang terakhir, nanti yang ketiga yang akan kita bahas. Dua hal saja. Dari dua cara berpikir ini ternyata menimbulkan ya sikap dan hasil yang sangat jauh berbeda. Ya, sangat jauh sekali berbeda ya. Coba kita buktikan apa perbedaannya. Yang pertama, saya tidak suka dengan adanya masalah. Orang yang punya tipe, ya, punya pola pikir yang memakai prinsip, ya, cara berpikir yang pertama atau pola pikir pertama ini biasanya mereka adalah orang yang tidak siap menghadapi masalah. Dia paling takut kalau ada masalah. Kalau bisa dia lari. Dia kan sebenarnya yang bagus itu kan kita bukan lari dari masalah, tetapi kita ada tamu kah di depan? Selain? Ya. Oh, ya. Tetapi kita sebenarnya ya siap menerima masalah itu karena tidak ada seorang pun yang lepas daripada masalah. Ya, baik yang kecil maupun yang besar, yang tua maupun yang muda, yang pintar maupun yang bodoh, yang punya jabatan maupun yang tidak punya jabatan, masing-masing punya masalah. Ya, itu. Jadi kalau dia memakai prinsip yang pertama, saya paling tidak suka ketemu masalah. Ini dia dari cara berpikir yang dia gunakan ya dalam kehidupan sehari-hari, maka orang ini cenderung lari daripada masalah. Ya, jadi kalau ada masalah, dia kalau bisa menghindar. Dia tidak berpikir cari solusi, tapi dia kalau bisa lari aja. Lari aja ya. Jadi kalau sudah melakukan kesalahan, langsung menghilang. Lempar batu, sembunyi tangan gitu ya. Nah, itu tipe yang pertama. Dan biasanya tipe yang pertama ini adalah orang-orang yang tidak berani bertanggung jawab. Nah, itu kalau dia melakukan kesalahan, kalau bisa dia kabur. Kabur seperti itu. Dan tipe yang pertama ini dipastikan ya, atau 99% ini adalah orang-orang yang tertinggal. Orang yang memiliki banyak masalah karena dia tidak suka dengan masalah. Padahal dia tidak suka dengan masalah, kok masalahnya tambah banyak. Masalahnya adalah karena dia tidak mau bertanggung jawab dan belajar dari suatu masalah. Karena tidak mungkin ada masalah yang tidak meninggalkan pesan dan kesan, betul nggak? Setiap masalah itu sebenarnya dia menitipkan. Ya, masalah itu adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala yang di dalamnya itu ada pesan dan kesan buat kita. Nah, seperti itu. Pesan dan kesan buat kita. Ya. Nah, nanti kita lanjut dulu ya, kita bandingkan dengan yang kedua. Nah, tipe yang pertama ini biasanya tidak akan maju, ya. Dia jalan di tempat bahkan cenderung mundur. Ya. Maju dia tidak akan maju, ya. Tidak akan melakukan perubahan, tidak ada perubahan di dalam hidupnya. Kemudian justru kehidupannya akan semakin mundur, ya. Tidak ada perubahan sama sekali. Nah, kemudian kita lihat yang kedua. Apa bedanya? Yang kedua ada orang yang berpikir begini, saya bisa menerima masalah karena saya bisa belajar banyak hal dari suatu masalah. Artinya apa? Artinya dia orang yang secara mental, ya, secara pikiran, itu dia sudah siap. Pasti kalau tidak hari ini, besok saya juga mengalami masalah.
Karena semua orang juga pasti akan pernah menghadapi masalah. Tidak ada manusia yang tidak memiliki masalah. Kalau manusia tidak memiliki masalah, perlu dipertanyakan apakah dia normal atau hanya orang gila yang tidak punya masalah. Kita gila atau waras, itu masalahnya. Selagi kita waras, pasti di depan kita sudah menunggu berbagai masalah. Karena orang seperti ini mengapa dia bisa menerima? Ya, artinya mereka sedia payung sebelum hujan. Dia sudah punya payung, ya. Mengapa dia bisa menerima? Ya, menerima setiap orang itu pasti punya masalah. Karena saya bisa belajar banyak hal dari suatu masalah. Ya, setiap ada masalah pasti menuntut solusi, ya kan? Ketika ada masalah, otak kita bekerja nggak? Secara otomatis otak kita bekerja. Kalau ada masalah itu otak kita kerja, muter dia, muter dia. Hanya saja, nanti hasilnya berbeda. Untuk menghadapi masalah, apakah kita sudah mempersiapkan seperangkat berpikir untuk bisa memecahkan masalah yang ringan, yang sederhana, sampai kepada masalah-masalah yang rumit. Nah, jika kita tidak mempersiapkan proses berpikir, ya, tata cara berpikir, maka itu yang menyebabkan kita nanti kesulitan dalam memahami masalah. Ya, kesulitan dalam memahami masalah. Contoh sederhana, ini fakta ya, dan ini baru terjadi beberapa minggu mungkin atau hari kemarin. Dan itu terjadinya tidak jauh-jauh dari lingkungan kita. Cuman saya tidak suka menyebutkan kejadian-kejadian buruk, jadi saya tidak ceritakan itu. Saya sebutkan secara umum aja. Jadi beberapa hari atau pekan yang lalu, ya, di sekitar kita ini ternyata ada kejadian, ya, seorang yang saling menyakiti satu sama lain, bahkan menghilangkan nyawa. Tapi saya tidak sebutkan ya caranya atau kejadiannya. Nah, itu hanya karena dia memperebutkan sebatang pohon pinang. Masih ingat nggak? Saya rasa kabar ini sudah sampai. Ya, sebatang pohon pinang. Nah, secara tidak langsung sebenarnya dia pengen menukar nyawanya dengan sebatang pohon pinang. Oleh sebab itu dia berkeras. Lebih baik saya dapat pohon pinang walaupun nyawa saya hilang. Nah, seperti itu. Iya kan? Karena apa? Dia tidak mau kehilangan pohon pinang, tapi dia rela kehilangan nyawa. Oleh sebab itu mereka berani memperebutkan. Dan ternyata perebutan ini terjadi bukan orang lain, bukan sesama orang lain, tetapi justru sesama keluarga sendiri. Nah, ini kira-kira apa? Dia tipe yang pertama atau yang kedua? Nah, ini berarti dia berada tipe yang pertama. Tipe yang pertama tuh dia tidak suka dengan adanya masalah. Tidak suka dengan adanya masalah maksudnya begini. Jika orang ada mengganggu saya, ya, mengganggu saya atau mengambil hak saya paling tidak suka. Berarti orang itu membuat masalah dengan saya tidak suka seperti itu. Nah, dan dia tidak suka dengan adanya masalah. Nah, karena dia tidak suka dengan adanya masalah, ya, dia pengen keluar dari masalah itu, cepat-cepat lari. Karena orang tipe ini sepertinya nggak suka dengan masalah, dia nggak mau berlama-lama dengan masalah itu, tetapi dia tidak tahu cara keluarnya. Kenapa? Dia belum punya mindset, pola pikir. Padahal kalau dia punya pola pikir kan sederhana. Pohon pinang itu dibandingkan nyawa saya tidak ada apa-apanya itu. Lebih mahal nyawa saya dibandingkan saya bertengkar masalah pinang tetapi nyawa saya melayang. Nah gitu. Kenapa? Kalau misalnya lawannya itu, ya, orang yang memperebutkan sebatang pohon pinang misalnya, ya di tanah kita misalnya, atau di tanahnya sendiri tetapi diakui di tanahnya. Kalau seandainya dia berpikir, ya, sampai ya pola pikirnya tadi ya. Ya, kalau seandainya dia berpikir, kalau orang ini sudah tahu ini pohon pinang saya, tetapi dia tetap ngotot ngaku ini pinang dia. Ini berarti yang mengaku-ngaku lawan bicara kita itu adalah bukan orang waras. Itu orang tidak normal itu. Orang gila jangan dilawan. Ya, kalau kita lawan pasti kita ikut gila. Iya kan? Orang emosi itu kalau kita lawan pasti kita ikut emosi. Nah, daripada kita ya kehilangan satu nyawa, lebih baik kita kehilangan pohon pinang. Karena menghadapi orang gila daripada kita ikut gila, bagus kita mengalah. Yang paling cantik itu permainannya kalau memang ini bukan hak dia. Tanahnya bukan tanah dia gitu ya. Nah, kita bermainnya apa? Bermain secara hukum aja. Sertifikat kita siapkan.
ya kan? Ya, kemudian lapor dengan Pak Polisi, lapor dengan Pak RT. Kalau Pak RT tidak tembus, lapor ke penegak hukum, kan gitu ya. Bawa penegak hukum. Kalau dia bisa melawan penegak hukum, secara umum digertak dengan pistol aja dia takut. Apalagi dia mau dipenjarakan. Ah, begitu. Itu kan jangan kita. Ini orang gila ini yang dilawan. Ya, kalau orang gila dilawan ketika dia memukul kita itu tidak salah. Tidak salah orang gila loh. Orang gila kan sudah kehilangan akal. Ya kan? Yang salah itu ya kita masih waras, masih juga ngotot. Yang salah itu kita. Ini kalau sudut pandang kita sudah bagus, sudah ketemu. Nah, seperti itu. Sudah ketemu ya. Makanya orang gila itu, kalau orang gila kan tidak dibebankan kewajiban syariat. Ya kan? Mana ada orang gila diwajibkan sholat? Tidak ada. Orang gila juga tidak wajib puasa. Nah, gitu. Yang wajib puasa, wajib sholat, yang wajib ngalah itu orang yang waras. Nah, seperti itu. Oke ya, oke paham. Nah, inilah bedanya ya. Kalau kita mengambil ya pola pikir pertama, tidak suka dengan adanya masalah dan kita cenderung pengen cepat-cepat menyelesaikan masalah tanpa berpikir panjang. Nah, kita terjebak pola pikir yang pertama. Ini akibatnya fatal. Itu tadi contohnya tadi. Dia lebih suka kehilangan nyawa daripada kehilangan sebatang pinang. Ini fatal sekali. Kelihatannya sepele tapi ini kebanyakan yang dipakai orang. Ini yang nomor 1 nih. Nah, coba kita pindah yang kedua. Nah, yang kedua ini sudah mulai keren. Dia cara berpikirnya sudah maju. Karena apa? Dia mungkin sudah banyak membaca ilmu, pengetahuan, banyak belajar, banyak pengalamannya. Sehingga dia tidak kaget lagi ketika menghadapi banyak masalah. Kalau tidak hari ini, pasti besok kok juga ada masalah. Kalau tidak dengan anak kita, istri kita. Kalau tidak dengan istri kita, kadang mertua. Kalau tidak dengan mertua, kadang kawan sendiri. Itu biasa terjadi. Dan kita tidak perlu takut dengan masalah. Ya, saya bisa menerima masalah karena saya bisa belajar banyak hal dari suatu masalah. Nah, setiap masalah pasti meninggalkan pesan dan kesan buat kita. Tinggal bagaimana caranya. Kalau kita hadapi dengan baik, maka masalah itu menjadikan pelajaran ya yang sangat berharga bagi kita. Tapi kalau kita salah menyikapinya, nah itu menjadi penyakit. Ya, masalah itu bisa menjadi obat, masalah bisa jadi penyakit. Ya, tergantung. Ini mindset yang kedua. Kita langsung to the point pada mindset yang ketiga. Yang ketiga itu yang ketiga adalah dia tidak takut masalah. Ya, tidak takut masalah. Tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah yang perlu ditakuti. Takuti. Dan bukan cari masalah. Masalah. Ya. Ya. Yang ketiga itu adalah orang yang tidak ada masalah yang perlu dia takuti. Artinya dia dalam kehidupan ini sebenarnya walaupun ada masalah tapi dia menganggapnya itu bukan masalah. Tapi itu bagian dari kehidupan saya, jalan hidup saya, jalan takdir saya dan saya harus lewati. Jadi dia menganggap itu bagian dari kehidupannya, bukan masalah itu. Itu bukan masalah. Nah, contohnya begini kan, takdir ada berapa? Takdir itu ada 2, ada yang baik, ada yang buruk, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam kitab yang ditulis oleh karya Syekh Abdurrahman Siddiq ya, di dalam kitab Aqaidul Iman. Ya, takdir itu bukan takdir baik dengan takdir buruk. Di situ saya membaca terjemah dari takdir itu ya. Takdir itu disebutkan untung baik dan untung rugi. Untung bukan bukan takdir ya di situ ya. Untung baik dan untung rugi datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita ini selalu untung, itu maksudnya. Kita ini selalu untung. Kondisi kita hari panas, untung kita. Kondisi kita hari hujan, untung kita. Itu maksudnya. Nah, kondisi kita lagi sehat, untung. Kondisi kita lagi sakit juga untung. Ya, kondisi kita lagi kaya, untung. Kondisi kita dalam keadaan kekurangan juga untung. Tidak ada yang rugi. Makanya disebut terjemahnya saya heran tuh, lama juga mikirnya. Kok terjemahnya untung baik dan untung
untung baik dan untung rugi. Loh, itu bukan takdir bukan takdir baik dengan takdir buruk gitu ya. Setelah saya kaji, ya, saya kaji kemudian saya diskusikan juga, ternyata yang namanya takdir itu semuanya baik, tidak ada yang buruk. Ternyata takdir itu semuanya baik, tidak ada yang buruk. Nah, contohnya seperti ini. Ya, seorang anak kehilangan HP. Ya. Ya, karena kehilangan HP, ya, biasanya dia ya PR-nya tak dikerjakan, ngaji maghrib pun tidak lagi, sholat belang-kambingan, ya, tidak teratur lagi. Dia sibuk main HP. Setelah HP-nya hilang, dia suntuk, tak ada kegiatan. Akhirnya dia berangkat ke musola, maghrib mengaji ikut jadinya. Artinya PR-nya semua dikerjakan. Sudah itu dapat ranking. Nah, ini takdirnya jelek atau baik? Gara-gara kehilangan HP, kelihatannya takdirnya buruk. Tapi ternyata hasilnya baik. Nah, begitu juga dengan kita. Ya, begitu juga dengan kita. Seorang pencuri ternyata ditangkap oleh warga, digebukin, babak belur, sudah itu dia jerah. Efek jerah, babak belur ya. Jerah, sudah itu dia tahu, aduh kalau begini kapok aku. Nggak mau lagi nyuri katanya. Kapok aku, sudahlah katanya. Daripada babak belur, ya lebih baik saya berubah haluan lah. Katanya jadi orang baik lah. Saya harus belajar nih dengan ustadz-ustadz, dengan ulama dan sebagainya. Saya harus belajar juga ilmu agama. Akhirnya apa? Gara-gara dipukuli. Ya, gara-gara kelihatannya takdirnya jelek ya. Ya, gara-gara dia dapat teguran ya berupa apa namanya tadi? Ya, ketangkapan ketika dia ingin mencuri sesuatu, akhirnya nasibnya berubah. Dan begitu juga seterusnya. Gara-gara kejadian kecelakaan banyak orang insaf. Ya, kalau tidak kecelakaan dia ya melakukan perjalanan ya kemana saja dia suka, tidak tahu apakah itu baik atau buruk. Semuanya dia jalani. Nah, setelah kecelakaan dia tidak punya kesempatan lagi jalan-jalan ke tempat maksiat. Berhenti. Ya, ke tempat diskotik nggak bisa lagi. Dia udah kakinya udah patah gitu kan. Ya, motornya udah rusak. Biasanya dia jalan tuh kemana-mana aja dia suka. Karena dia masih muda, tidak punya tanggungan, jadi dia bebas gitu ya kemana-mana. Akhirnya dengan kecelakaan itu, akhirnya dia menetap di rumah. Ya banyak hal. Ya untuk mengisi luang waktu dia untuk sambil berobat di rumah, ya berlatih juga untuk berjalan karena dia patah tulang. Akhirnya dia sambil pagi-pagi itu, ya setelah bangun pagi dibangunkan orang tuanya, dibuatkan sarapan, setelah makan sambil menghidupkan HP, mendengarkan pengajian. Rutin dia dengarkan seperti itu, pengajian-pengajian. Ternyata pintu hatinya terbuka, wawasannya bertambah, ilmu pengetahuan bertambah. Akhirnya apa? Dia jadi ustadz. Jadi ustadz, padahal yang tadinya itu preman gitu kan. Preman suka jalan sana sini, ya gitu kan. Ya tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Nah itu ternyata kalau kita lihat apakah itu takdir buruk? Ketika suatu kejadian yang dipandang oleh mata kita buruk, tapi hasilnya baik, apakah patut itu dikatakan takdir buruk? Nah, ya kan, berarti kan ada hikmah ya, ada hikmah yang besar. Berarti semuanya itu baik sebenarnya. Hanya saja ketika takdir itu ditampakkan, diwujudkan di dunia, dalam pandangan manusia yang sangat terbatas, ilmunya, pengetahuannya, wawasannya ya, dan pengalamannya, maka dia melihat itu sebuah keburukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu di balik sesuatu, tentu tidak ada sesuatu yang buruk ya. Apabila datang dari yang Maha baik, pasti ketetapan itu baik. Itu sudah menjadi akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Keyakinan kita. Allah itu Maha baik, segala yang datang dari Allah, segala ketentuan yang datang dari Allah pasti baik. Hanya saja kadang-kadang keterbatasan ilmu kita mengatakan, nah ini kejadiannya buruk, padahal tidak. Oke ya. Nah itu diantaranya. Jadi yang ketiga ini adalah tidak ada masalah yang perlu ditakuti dan bukan cari masalah. Dia tidak mencari masalah, tidak membuat masalah, dan dia tidak takut dengan masalah. Karena apa? Kejadian saya ya dan apapun yang akan terjadi itu sebenarnya itu hanyalah di antara ya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ditampakkan ya kepada manusia melalui perubahan dari takdir ke takdir. Ya kan? Kita kan setiap hari itu sebenarnya perpindahan dari takdir yang satu menuju takdir berikutnya. Terus begitu. Karena manusia tidak ada yang lepas daripada ya takdir dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tuhan bukan tak tahu ya nasib kita ke depan bagaimana. Yang kita takuti ini sebenarnya apa? Nah, tetapi yang ketiga ini ya, yang dia takuti adalah yang mengatur kejadian dan
masalah yang ada di alam semesta ini yang dia takuti. Nah, jadi yang ketiga ini levelnya kalau bisa kita katakan adalah level orang yang sudah terbiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut kepada yang mengatur masalah, bukan takut kepada masalahnya. Nah, ya, belum. Ini masih level apa namanya? Hanya sekedar mengetahui saja dulu. Ya. Ibaratnya tuh orang yang sudah belajar sajalah dulu. Nah, bagi yang orang sudah belajar, sudah paham. Nah, jadi maksud kita, kajian kesimpulan kita hari ini adalah bagaimana caranya kita dari level pertama ini, ya, kita tingkatkan lagi menuju level kedua. Nah, kalau bisa jangan di sini terus. Kalau ini level SD ini. Ya, kalau SD itu kan dia anak-anak SD paling takut dia punya masalah. Kalau ada masalah langsung dia lari. Ya, misalnya numpahkan gelas gitu ya. Ya, itu ada orang lari. Harusnya kan cari kain lap gitu ya. Nah, gelasnya dipinggirkan gitu. Nah, itu kan ini ciri-ciri yang pertama nih, takut masalah. Kalau udah masalah dia lari. Nah, kalau yang kedua nih orang sudah bisa berpikir, nah sudah mulai remaja, dewasa. Tapi tidak semua orang punya prinsip seperti ini. Ya, saya bisa menerima masalah karena saya bisa belajar dari masalah. Nah, karena adanya masalah, misalnya jendelanya rusak atau apa namanya itu jemurannya patah, akhirnya apa? Secara tidak langsung kita diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar ilmu pertukangan. Untuk baiki sendiri gitu, nggak ada lagi yang lain, ya udah saya aja nukangin gitu ya. Cari kayu, ya kita ambil paku dan sebagainya. Karena ilmu pertukangan itu sangat bermanfaat ya, kehidupan sehari-hari kita sangat butuh. Nah, kemudian yang ketiga, kalau yang ketiga ini dia tidak takut dengan masalah, tapi justru yang ditakuti adalah yang mengatur semua masalah yang ada di alam semesta ini. Itu yang kita takuti. Yaitu artinya apa? Kalau ada masalah, lapor aja lagi. Masalah itu sebenarnya datangnya dari Allah, ya, dari Allah. Mungkin karena kesalahan kita, boleh jadi sebagai teguran, atau kita tidak salah, tetapi kita diuji oleh Allah untuk meningkatkan, ya, keimanan dan kemampuan kesabaran kita untuk bisa menerima, ya, keputusan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu biasanya meningkatkan keimanan dan derajat seseorang ketika dia bisa menghadapi masalah yang berat-berat. Lalu ada orang mengatakan, kenapa kayaknya kok saya menghadapi masalah berat-berat, ya? Baru saja ini katanya, kok sudah ada lagi masalah ini. Ya, itu berarti tandanya Tuhan sayang. Tandanya Tuhan sayang. Tetapi untuk bagi orang yang sudah bisa meningkatkannya, ya, kemampuan berpikirnya atau mindsetnya, pola pikirnya dan kesabarannya di tingkat yang ketiga, itu biasanya walaupun masalahnya berat, tapi terasa ringan. Nah, itu bedanya. Memang berat masalahnya, tapi terasa ringan. Karena apa? Karena sebenarnya tugas kita adalah menerima takdir dan Allah yang akan menyelesaikan. Yang penting kita terima dulu, ini datangnya dari Allah. Nah, kemudian berat atau ringannya itu, ya, seberapa berat atau ringannya, maka kita tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menyelesaikan masalah itu sebenarnya bukan karena kecerdasan dan kemampuan kita, melainkan karena rahmat, kasih sayang, bimbingan, hidayah, taufik, nah, dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sebenarnya. Ya, jadi kemampuan kita menyelesaikan masalah pun bukan karena kecerdasan kita, tapi karena kasih sayang Allah, rahmat Allah mungkin banyak dengan kita, ya. Kemudian juga kasih sayang Allah lebih besar kepada kita. Kemudian juga karena Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat kita, ya, dengan memberikan ujian-ujian yang lebih berat agar kita lebih merasa dekat, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu diantara hikmah di balik kita mempersiapkan diri untuk bisa, ya, memperbagus, ya, memperindah cara berpikir kita agar kita bisa melewati masalah demi masalah itu, ya, dengan mendapatkan rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oke, fahim tum? Fahim, insyaallah. Oke, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan, ya, pintu hidayah, ya, pintu ilmu pengetahuan yang luas dan pintu hikmah. Ya, pintu hikmah yaitu mengalami hikmah di balik kejadian sesuatu, baik masalah itu kecil maupun masalah yang besar. Nah, demikian yang dapat kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita tutup dengan doa dulu, ya. Tutup dengan doa dulu.
Iya, silakan. Sudah dimatikan? Ya, matikan.